Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Perkenalkan, nama aku Puan Saragi dan Niki Stevian. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya, di mana Kak Niki menceritakan bahwa ada teror setelah kita dari portal, yang mana teror itu ada hubungannya sama masa lalunya Kak Niki sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku juga mau ngingetin kalian supaya selalu support channel Cermin Lawas dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga share video ini supaya kita makin semangat untuk bikin video baru. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja Cermin Lawas. Mari kita pecahkan. Jadi gimana nih Kak, ceritanya Kak Niki yang ternyata ada sangkut pautnya sama teror yang dialamin kemarin nih setelah kita dari portal. Oke, jadi sebelum gue cerita, gue mau bakar dupa dulu nih Puan. Oke, biar apa tuh Kak? Gue mau minta perlindungan juga nih. Selain kita minta perlindungan sama Tuhan, kita juga harus meminta perlindungan sama yang ada di sini. Oh iya, betul. Disclaimer juga buat kalian yang nonton video ini, ada baiknya sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian berdoa dulu ya guys ya. Karena ini pasti efeknya ke kalian juga lumayan berat juga ya. Ya, takutnya menimbulkan efek-efek sama kalian, ke Betul. kalian. Jadi ada baiknya kalian berdoa dulu ya. Karena gue setiap cerita ini pasti mereka datang nih. Jadi gue mau pagerin dulu biar nggak bahaya ke kita. Oke. Jadi cerita ini pada tahun 2019 Puan, dimana gue ngontrak di daerah Tangerang. Oke. Kenapa gue bisa ngontrak? Karena gue itu perpindahan kerja dari Jakarta ke daerah Tangerang nih. Jadi daripada gue bolak-balik ya kan, mendingan gue ngontrak aja di sana. Nah, sampai satu ketika gue waktu lagi di jalan, tiba-tiba gue notice nih insting gue ngerasa ada yang ngikutin sosok besar. Karena pada saat itu memang gue nggak ada yang jagain nih Puan, gue baru kebuka mata batin gue. Terus di sana gue sempat ngebatin sih, gue bilang begini, gue pengen banget nih ada yang jagain nih, gue ngeliat teman-teman gue banyak yang jagain, kenapa gue nggak ada yang jagain ya? Gue bilang kayak gitu. Nah tiba-tiba sosok ini datang nih ke gue, memang gede banget wujudnya, dan awal-awal datang itu dia sopan banget ke gue Puan. Jadi waktu dia datang ke gue, dia ucap salam, terus dia bilang katanya gue ini leluhur lu, wujudnya naga warna putih, iya wujudnya naga warna putih awal-awalnya. Nah gue waktu itu sempet ragu sih, kayak kok bisa tiba-tiba nih ada yang datang ke gue, tapi gue nggak pikir panjang lagi karena gue ngerasa keren juga nih kalau misalnya ada yang jagain nih. Makanya nih buat teman-teman, kalau misalnya kalian didatengin sama sosok-sosok astral apapun yang ngaku-ngaku leluhur, ngaku-ngaku penjaga, kalian harus interogasi dulu biar gak kejadian kayak gua. Takutnya dia jadi memanipulasi. Manipulasi, betul. Nah singkat ceritanya, gue terimalah sosok ini nih, karena gue sempat nanya juga sih, kenapa lo mau ikut gua, kenapa nggak ke keluarga gue yang lain? Terus dia bilang, karena lo adalah orang terpilih katanya. Jadi gue pengen ikut lu karena gue pengen dapet pahala dari lu. Jadi sosok ini tuh pernah ngelakuin suatu kesalahan yang bikin dia tuh diasingkan lah. Jadi dia harus nebus dosanya itu dengan cara ya berbuat baik lah. Dia nyari tuan baru lah, intinya kayak gitu. Oke tuh gue terima nih, karena kan memang niat dia baik ya awal-awalnya ya. Dan singkat cerita itu gue didampingin sama dia sekitar hampir setahun lah, setahun kurang lah. Awal-awalnya nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu Puan. Gue ngerasa didampingin dia, gue lebih berasa pede gitu, karena aura dia kan nyatu ke aura gue juga kan. Iya. Jadi aura dia tuh yang gue lihat wibawa, orangnya lebih ke wibawa. Jadi kalau misalnya orang ketemu gue, otomatis dia akan segan gitu dan gak akan berani macem-macem. I see. Dan sempat waktu itu satu ketika waktu gue masih ngontrak di daerah Tangerang itu, ada tetangga gue yang kesurupan. Jadi memang orang ini peka sama hal gaib dan memang sering kesurupan Puan. Nah gue tuh belum pernah nanganin orang yang kesurupan sama sekali semenjak mata batin gue kebuka. Jadi pada saat itu memang gue cuma bisa ngelihat aja, ngelihat dan berkomunikasi dan ngedenger. Jadi pada saat mata batin gue kebuka itu nggak langsung semua indera gue berjalan gitu. Jadi awal-awal tuh gue cuma ngedenger samar-samar. Nah habis ngedenger kebuka lah mata batin gue, baru bisa ngelihat.
Dan ngeliat itu juga bertahap, berproses, nggak langsung tiba-tiba jreng gitu, enggak. Nggak langsung jelas banget gitu ya. Dari siluet lama-lama nyata gitu. Oke. Terus lama-lama gue bisa komunikasi sama mereka. Tapi cara kita komunikasi itu bukan kayak ngobrol kayak gini ya. Kita pakai batin gitu. Oh, jadi dari batinnya aja kayak Dari telepati batin, mungkin ya? iya betul, kayak telepati. Nah kita balik lagi nih Puan nih ke cerita yang tadi tetangga gue kesurupan. Oke. Akhirnya gue tanpa pikir panjang, tiba-tiba aja gitu gue pengen nolongin tetangga gue. Oh, padahal belum pernah selama ini tuh. Mega, nggak pernah gue juga nggak tahu cara ngeluarin sosok itu kayak gimana. Cuman karena gue bisa berkomunikasi nih dengan yang di belakang gue, yang si Putri Naga ini, gue manggilnya Putri Naga ya. Kira gue keluar dan ya udah gue pegang aja tuh ibu-ibu. Ya udah akhirnya sosoknya keluar. Dan anaknya si ibu ini bisa ngelihat sosok juga. Oh, sensitif juga, dan dia bisa ngelihat. Terus dia bilang, wih, kok tuh yang di belakang koko naga dari mana nih, begini ini. Gue cuma senyum aja kan. Nah singkat cerita udahlah berlalu pada saat itu. Cuman kan pada saat itu gue memang lagi menjalin hubungan sama orang nih. Jadi perlahan-lahan hubungan gue tuh kayak dibikin hancur sama si sosok belakang gue ini. Jadi dibikin berantem mulu lah gitu kan. Ada satu ketika gue bercandain nih sama pasangan gue yang dulu lah. Gue bilang, masa lu sama sosok aja cemburu? Gue bilang kayak gitu kan. Di luar apa ya? Maksud gue kayak nggak wajar aja gitu. Masa lu sama sosok kayak gini cemburu? Gue bilang kayak gitu kan. Iya, karena kan maksudnya bukan manusia gitu. Bukan manusia gitu. Beda alam. Beda alam, buat apa juga dicemburuin gitu kan. Iya, betul. Terus gue juga lama-lama tuh curiganya begini. Makin lama nih sosok kok kayak protek banget ke gue. Memang ada beberapa sosok astral yang penjaga kita yang protek banget nih. Cuman proteknya ini bener-bener di luar pikiran manusia lah. Oh, contohnya gimana tuh Kak? Contoh proteknya dia? Proteknya dia tuh dia lebih protek ke sosok lain sih. Misalnya ada sosok kuntilanak, karena gue nggak tahu kenapa ya, gue setiap di jalan itu kalau ada kuntilanak pasti demen sama gue. Gue nggak tahu kenapa. Kena pelet? Kok pelet sih? Bukan lah, masa gue melihat kuntilanak anjir. Jadi setiap ada sosok yang mendekat pasti dia langsung protek gitu ya? Langsung protek. Dan rata-rata sosok yang dijauhin sama dia itu sosok perempuan. Tapi kalau sosok laki-laki tuh dia lambat banget tuh buat datang ke gua. Contohnya, sorry Kak dipotong. Contohnya sosok laki-laki yang pernah nih coba mendekati kakak tapi dia agak lama proteknya tuh sosok apa aja tuh Kak? Gue ingat banget waktu gue lagi jalan pulang itu ada sosok laki-laki tapi cuma kakinya doang, jadi potongan tubuh aja dia gerak. Dia mau bikin gue celaka. Tapi kalau pas momen itu gue harus panggil si Putri dulu nih baru dia datang. Tapi kalau misalnya sosok lain yang benar-benar udah demen sama gue, tanpa pikir panjang langsung datang dia. Nggak pakai dipanggil? Nggak pakai panggil. Jadi bisa gue simpulkan nih orang kayaknya cemburuan nih sama gue nih. Cemburuan lah maksudnya sama sosok astral yang deketin gue. Iya. Kan? Nah itu posisinya gue sempet nanya sama si Putri ini. Lama-lama gue tanya dong, lu tuh sebenarnya asal dari mana? Kok gue ngerasa lu aneh ya? Kayak nggak wajar aja gitu. Dan bikin gue tuh makin gak nyaman sama dia. Dia kan pembawaannya kayak santai banget kan. Dia bilang, aku tuh dari Bali kata dia. Hah, dari Bali? Sedangkan gue tuh gak punya keluarga dari Bali, Buan. Oke. Gak ada gue keluarga dari Bali. Orang tua gue tuh asli sini semua. Adapun kakek nenek gue memang aslinya dari sana, dari Cina. Berarti udah pertama aja udah aneh. Udah aneh. Tapi Kak itu mulai nanya dan mulai merasa aneh itu setelah udah berapa lama ngikut? Sekitar 6 bulan. Pas gue udah ngerasa mulai gak nyaman tuh. Terus kan gue sempat konsultasi juga sama salah satu temen gue yang bisa juga nih. Terus diterawang nih sama dia nih. Oh iya memang ada nih keturunan lu dari Bali begini. Kan namanya pada saat itu gue tuh gak ngerti kayak gitu-gituan ya. Dan gue gak bisa nerawang ataupun gue membaca masa lalu seseorang nih. Jadi percaya aja gitu kan. Tapi setelah gue baca di teman gue yang satu lagi nih, yang masih saudara deket lah sama gue, dia cuma bilang hati-hati aja kata dia. Tapi nggak bilang yang lain-lain? Nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang hati-hati aja. Karena kan pada saat itu gue tuh sempet dikasih kayak baju perang lah sama si sosok inilah. Katanya buat jaga-jaga kalau misalnya memang aku nggak bisa datang, kata dia gitu kan. Oh, ada juga ya seperti iya, itu. Gue sempet nanya kenapa lu pas gue lagi bener-bener butuh lu banget lu nggak datang. Pada saat gue lagi nanganin sosok yang bener-bener gede nih. Kenapa lu datangnya kayak sosok-sosok kayak kuntilanak, yang perempuan, siluman ini lu baru datang, gue bilang kayak gitu kan. Kalau perempuan gercep ya, kalau gercep, bener. Nah udah tuh akhirnya dia kasih gue baju perang segala macem. Gue inget banget gue dikasih tombak. Wah. Iya tuh keren banget, tombak emas segala macem kan. Dan rumah gue aja bahkan diproteksi sama dia. Dibikin kayak penjagaan gaib, pagar gaib lah. Oke.
Nah udah tuh gue nanya sama temen gue dan dia bilang ya nih begini, dia tuh sosoknya bagus loh gini. Ya gue percaya dong, karena gue ngerasa temen gue memang bisa ngelihat. Iya, lebih maksudnya lebih tahu lah. Lebih tahu. Dari Kaniki pada waktu itu. Betul. Dan temen gue yang satu lagi yang saudara dekat gue ini dia bilang lu hati-hati aja. Gue bilang kenapa harus hati-hati? Ya lu hati-hati aja, nanti lu juga bakal tahu. Dan lu yakin itu sosoknya naga, kata teman gue gitu. Gue ngeliatnya sih naga. Nah gue juga dikasih tahu nih sama temen gue, lu harus belajar untuk melihat sosok asli dari sosok astral tersebut katanya. Wah. Jadi mereka lebih pintar dari kita Puan. Wah. Dan setelah itu gue diajarin lah sama temen gue, lu harus melihat wujud yang paling sering dia tunjukin ke lu. Dibilang kayak gitu. Jadi misalnya dia kan naga nih, nanti dia tiba-tiba bisa berubah nih jadi kuntilanak nih, tapi dia akan kembali ke wujud aslinya. Gitu dibilang. Akhirnya gue diem kan, gue perhatiin nih sosok ini nih. Akhirnya gue panggil, gue suruh jujur, lu jujur sama gue, lu tuh sosok apa sebenarnya, gue bilang kayak gitu. Oke. Datang tuh dia, pas datang dia bilang, iya maaf aku bohong sama kamu. Wah. Lu tau nggak wujud aslinya apa? Apa tuh? Ular. Ular kan termasuk yang hijau-hijau itu kan? Iya, tapi dia ular warna putih. Oh. Putih, ada mahkotanya. Terus, bukan naga ya? Bukan naga, dia ular. Terus gue tanya, kenapa lu bohongin gue? Dari sini lu bohongin gue. Terus dia, inilah manipulasi gue lah. Dengan omongannya yang lemah lembut, kan ular licik ya? Iya bener. Jadi dia bilang begini, gue tahu lu takut sama ular, lu sama hewan ular yang lu takut, makanya gue nggak mau wujudin kayak gitu karena itu ketakutan lu, dia bilang. Makanya gue berubah wujud menjadi naga. Karena apa? Gue tahu. Karena kan marga gue nih, marga Liong kan. Jadi pernah ada yang ngebaca gue katanya memang ada yang naga juga yang jagain gue. Oh. Gitu. Jadi dia berupaya untuk menyamar sebagai sosok yang memang dipercaya menjaga keluarga lu. Betul. Gitu ya, Kak? Nah akhirnya oke lah, make sense nih omongan dia. Ya udah gue maafin, tapi jangan kayak begitu lagi. Gue mah gampang percaya sama orang Buan. Makanya digoblokin. Sama sosok astral dibegoin gue waktu itu. Jadi di situ dia akhirnya maksudnya dia akhirnya ngelak gitu. Mengelak. Kasih alasan yang mana lu di situ percaya, akhirnya hubungan itu terus berlanjut. Lu masih didampingi oleh dia. Betul. Dan ada satu momen nih. Waktu itu gue lagi diteror nih sama sosok yang menurutku juga serem tuh. Gue lupa gue lagi diteror sosok genderuwo apa gitu, gue lupa dah. Karena waktu itu ada temen gue yang lagi nanganin kasus juga. Nah terus gue bingung kan, ini kok si Putri ini nggak datang nih, udah 2 minggu nih nggak ngunjungin gue gitu. Biasanya kan dia pasti selalu datang kalau gue panggil. Si Putri ular ini. Kok ini datangnya lama banget. Nah pada saat gue udah ketembak, udah bener-bener gue sempet kesurupan tuh, aku tuh kesurupan sosok yang jahat. Nah tiba-tiba dia datang dia ngusir. Terus dia bilang, maaf ya aku telat nih, untungnya aku masih bisa nyelamatin kamu katanya. Datang terus dia bilang, soalnya aku memang belakangan ini lagi sibuk karena di kerajaan aku lagi ada rapat, lagi ada pertemuan, dia bilang, karena mau melangsungkan pernikahan, dia bilang kayak gitu. Gue langsung bingung dong, pernikahan. Oh berarti sosok kayak gitu bisa nikah juga ya, gue bilang kayak gitu. Iya, ada rapat juga lagi. Iya makanya, kayaknya kalau ada Google Zoom Meet bisa Google Zoom Meet juga nih. Keren banget ya, baru tahu loh. Iya makanya. Hebat juga mereka ya. Makanya, kayaknya ada WhatsApp grup juga deh di sana. Mungkin dia di situ ada pakai Zoom Meet kali Zoom Meet ya, Zoom meeting sama grup WA. Tahun depan mungkin ya, mulai ada kemajuan. Betul. Gitu. Nah terus udah tuh, gue kan gak mikir panjang ya, maksudnya oh ya make sense lah pikiran gue gitu kan. Gue bilang yaudah semoga lancar-lancar aja deh kalau misalnya memang lagi ada pernikahan, gue bilang kayak gitu kan. Terus gue sempet nanya nih, siapa emang yang mau nikah, gue bilang kayak gitu kan. Dia gak jawab, dia cuma diem, cuma senyum doang. Sampai gue tanya berkali-kali, siapa yang mau melangsungkan pernikahan, barulah dia jawab ke gue, aku katanya. Oh kamu mau nikah? Iya kata dia. Tapi dia gak kasih tahu gue nih calonnya siapa. Dan di situ lu ada nanya nggak, Kak, sama siapa gitu? Gue nanya, tapi dia cuma diem, dia cuma senyum doang. Nggak jawab sama sekali. Bikin penasaran ya? Iya. Terus udah tuh, akhirnya gue balik lah ke rumah gue nih. Oke. Kan gue kan di kontrakan kan? Iya, gue balik ke rumah gue. Gue cerita-cerita lagi sama teman gue lagi yang dia bisa nerawang, tapi gue ceritanya tuh sama omnya dia yang lebih paham lah.
yang memang dia ahli spiritual dan udah sering nanganin orang yang serupan, kena santet dan lain-lain gitu. Oke, udah Menjadi jauh pakem lah sepak terjangnya. Betul. Nah sebelum itu gue sempet galau sih Puan pada saat itu. Galaunya? Gue galau kayak gue nggak tahu nih, perasaan gue kayak aneh, galau, gelisah gitu kayak. Kok dia nikah ya? Nanti kalau misalnya nikah gue sama siapa nih? Nanti kalau misalnya udah berkeluarga, gue dijagain gak ya? Jadi ada rasa cemburu gitu loh. lu cemburu dan ada rasa takut ditinggalin. Iya, takut kehilangan Nggak gitu punya, loh. takut nggak punya pendamping lagi. Betul. lah, Tapi gitu. rasanya tuh kayak mau ditinggalin sama pacar, tau gak lo? Wah, kayak orang kena guna-guna nggak sih? Bukan, lebih kayak orang linglung, Nah, gue pada saat itu memang linglung Puan, beneran linglung, kayak orang pelanga, pelongo gitu. Sorry, tapi di situ hubungan lu sama pacar lu ini gimana, Kak? Maksudnya kalau lu udah mulai linglung gitu berarti udah makin renggang kah jadinya atau Makin gimana? renggang, memang pada situ lagi renggang sampai dia bilang, lu kayak kesetanan lu, kayak orang gila lu, lama-lama bisa gila lu, linglung lu, diem aja ditanya apa jawabnya ngelantur kata gitu kan. Karena kepikiran itu mulu ya? Betul, dan akhirnya gue dibawa lah nih ke tempat temen gue yang punya om itu. Oke. Ya kan, gue cerita lah gini sama om gue. Om gue udah ngeliatin, omnya teman gue tuh udah ngeliatin gue, katanya coba lu panggil si putri-putri itu. Oh, Ya udah, gue ditantang. panggil gitu kan, gue panggil nih. Kan rumahnya si om itu kan di pagar gaib juga kan. Iya. Jadi sosok tuh nggak bisa asal masuk ke dalam Harus sana. izin ya? Harus izin juga. Habis itu datang lah tuh si putri-putri itu. Beng sosoknya. Memang yang gue lihat ya cantik, sosoknya cantik. Kayak gimana sih? Tapi ini wujudnya maksudnya Manusia. ular apa Manusia, tapi ke bawah itu ular. Wah. Tapi bener-bener wibawanya tuh auranya bagus banget Puan pada saat itu. Tapi pada saat dipanggil sama omnya teman gue itu, auranya berubah. Merah, marah, dia itu kan menandakan dia marah ya. Oh. Tapi dia ke gue sopan, tapi kok omnya itu marah. Terus om gue bilang gini, lu ada maksud apa kesini Ki? Kata gitu kan. Terus langsung auranya berubah marah ya kan. Terus kata omnya teman gue, lu nyantai aja kalau misalnya nggak ada maksud dan tujuan lain mah santai aja, kata digituin ya kan. Gue diem aja tuh di pojokan kan, gue diem ya kan. Terus habis itu muka gue dibasuh tuh pakai air ya kan. Terus udah ditahan, sosok si putri ini ditahan nih. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak bisa Nah, keluar ya. Iya, terus omnya teman gue ini, dia kan punya penjaga juga tuh. Dia suruh lah nih penjaganya ini untuk telusurin kerajaannya si putri ular ini. Wah. Dan bener aja memang dia di Bali, tapi bukan di Balinya ya. Jadi di Bali itu ada satu pulau kecil, gue nggak tahu itu apa namanya. Entah itu pulau gaib atau memang ada pulau itu, gue nggak tahu. Tapi si om itu bilang ada satu pulau di Bali, tapi di paling bawahnya itu katanya. Nah itu kerajaan dia semua. Dan di sana nggak ada laki-laki, Lalu nggak dia ada sosok laki-laki katanya. Jadi silumannya ularnya wanita semua. Terus? Dan ternyata lu tahu nggak? Mm-mm. Pengantin yang dia maksud itu adalah gua. Swear? Iya, gua takut dong. Lu mau dikawinin mereka? Iya, jadi si omnya ini bilang ke partner gue ya, lu rela si Niki dikawinin sama si putri ini? Hah, kawin om? Gue bilang, enggak apaan sih? Dia nggak ngomong apa-apa lu, gue bilang kayak gitu kan. Nah si putri ini mungkin udah kegap kali ya. Jadinya dia kaget tuh, ketahuan. Nah iya tuh, dia nggak bisa kemana-mana karena udah dikunci sama si omnya teman gue ini kan. Terus si omnya teman gue ini langsung ngebasuh muka gue. Lu lihat ya Nick, lu perhatiin baik-baik nih, apa wujudnya dia? Brek digituin mata gue. Dan gue kaget setengah mati karena lu tahu gak yang gue lihat apa sosoknya? Apa tuh? Jadi apa dia? Kepalanya ular, badan kesini ke bawah. Lu tahu tangan biawak gak? Iya. Nah itu tangannya kayak tangan biawak, jarinya panjang-panjang Buan. Wah ini palanya pala ular hitam. Jadi kayak ular tapi yang punya kaki ya gak sih? Iya. Terus bawa ke sini tuh apa namanya ya, itu buntut ular hitam. Jadi dari badan ke sini badan manusia. Berarti nggak putih ya? Nggak putih, dia hitam warnanya. Wah itu gua kaget setengah mati, mana bajunya acak-acakan lagi. Dan lu tahu nggak sih, kan dia sempet ngasih gua benda-benda gitulah. Ya kayak yang tadi dibuang semua sama umumnya. lu cerita itu kan kayak apa tadi, tombak ya kalau Ya, nggak salah, betul. sama baju perang gitu ya. Betul. Terus itu jadi apa tau nggak? Kayu, ranting-ranting kayu ternyata. Jadi dia manipulasi pikiran gua dan manipulasi pandangan gua yang tadinya tombak jadi kayu. Anjir lah. Ranting-ranting kayu. Langsung berubah semua. Iya, dan kerajaannya itu berubah jadi kayak rawa-rawa gitu Buan. Oh, berubah jadi. Iya. Intinya mungkin wujud aslinya jadi kelihatan semua ya. Mm-mm. Yang
Udah mulai gak enak nih kayaknya. Ini dari Bali ke sini nih Kak. Naik Traveloka kayaknya dia. Jauh banget ya. Enggak sih, aman sih, harusnya aman sih, soalnya udah gue tutup sih. Jadi yang itu nggak, harusnya sih nggak bisa, meskipun dia maksa masuk harusnya sih aman ya. Jadi apa yang dia kasih ke lu dan apa wujud dia sebenarnya ketika lu udah dibukain tuh semua kelihatan aslinya ya. Dan bahkan dia si omnya temen gue itu suruh gue buat lihat rumah gue, rumah orang tua gue. Lu lihat rumah lu yang dipagerin jadi apa? Lu tau gak jadi apa? Jadi itu kan apa? Pagernya kan tadinya kan gelembung ya, bulat ya. Itu jadi ranting yang nutupin rumah gue. Gitu. Rantingnya tuh benar-benar nutup begini. Ya ampun. Wah gila, gue bilang om tolong om, gue bilang gue nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, gue nggak mau jadi gila, gue bilang gitu. Gue nggak tahu nih kenapa bisa jadi kayak gini nih, gue belum ngamuk, gue bilang om tolong om, gue takut banget gue di situ. Dan untungnya ya, gue ditolongin sama om itu tuh. Untung lah ya. Iya ditolongin, dan si sosok wanita itu tuh minta maaf ke gue, maafin aku katanya begini. Gue bilang lu keterlaluan lu, gue udah percaya sama lu, kenapa lu kecewain gue? Emang harusnya dari awal gue tuh nggak percaya sama lu. Dan gue mau kasih tahu sama lu ya, sebelumnya waktu gue konsultasi sama temen gue nih yang bisa ini, dia tuh sempet astral juga ke sana, dan dia ngajak gue, temen gue tuh astral ke kerajaannya si putri-putri ini. Oke. Dan yang gue lihat tuh kerajaannya tuh memang kayak nuansa Bali gitu ya, kayak pendopo gitu, dan gue mewah lah ya, bagus. mewah banget. Bukan rawa-rawa yang lu lihat di akhir. Dan untungnya gue nggak sempat masuk ke tempat itu Puan, karena gue feeling gue kayak insting gue jalan nih, lu jangan ke situ nih, jangan ke situ. Jadi teman gue udah masuk, gue nggak. Oh tapi nggak kebayang sih kalau lu masuk, jangan-jangan lu nggak bisa keluar. Makanya udah gitu kan akhirnya gue dibersihin tuh segala macam lah sama omnya temen gue. Udah tuh hari itu berlalu gitu aja. 3 bulan kemudian dia aman-aman aja sih, maksudnya tuh meskipun dia suka datang nih kayak masih minta apa sih, kayak berusaha buat deketin gue lagi, gue tolak. Tapi dia tuh nggak bisa deket sampai di belakang gue nempel ya. Kalau kemarin kan nempel tuh. Iya betul. Jadi tuh udah dibersihin gue. Jadi tuh dia cuman berjarak berapa meter lah. Udah tuh 3 bulan begitu tuh nyamperin gue nggak, gue ngeladenin gue. Gue bilang udah lu pulang aja. Pada saat itu dia mau dibakar sama omnya temen gue, mau dimusnahin lah. Karena kan maksudnya udah parah banget nih, udah mengganggu banget. Kepala gue puyeng banget. Sama. Keren. Nah, 3 bulan berlalu nih, dia sempet nyamperin gue juga nih, minta maaf lah, kayak masih pengen, kayak orang pacaran lagi diputusin, kayak pengen minta balikan tuh gak lu? Ya kan? Terus habis itu gue bilang sama dia kan, lu kemarin udah mau dimusnahin, gue udah maafin lu sekarang pergi, gak usah ganggu hidup gue lagi, lu cari orang lain aja, gue udah kecewa sama lu, gue bilang. Iyalah udah dibohongin, mau dinikahin ya. Makanya. Ampun. Terus gue bilang, lu cari yang lain aja, jangan gue bilang kayak gitu kan. Berkali-kali datang ke mimpi gue segala macam, dan ini ya pada saat itu gue belum bisa astral. Ya, jadi cuma bisa komunikasinya ya begitu aja kan? Iya, gue bisa astral nih, tapi astral gue itu bukan yang gimana ya? Kan astral itu ada 2 macam ya, astral pada saat lu tidur sama astral ketika lu setengah sadar gitu. Oke. Jadi pada saat itu gue cuma bisa astral yang setengah sadar. Yang setengah sadar. Iya, jadi gue nggak bisa astral yang tidur terus gue keluar semua, gue nggak bisa. Oh. Nah, ada satu kejadian. Pada saat udah lewat 3 bulan itu, gue jatuh sakit lah, tiba-tiba. Tiba-tiba gue nggak tahu, gue lemas, gue sakit, gue istirahat nih ceritanya, tidur lah. Itu, itu di kontrakan apa di? Di rumah, gue akhirnya mutusin buat pulang ke rumah. Oh, oke. Nah, pada saat itu gue mimpi, di mimpi gue itu, gue ada di satu gedung, gue lagi ngebuka-bukain pintu, kayaknya sih gue lagi nyari jalan keluar lah di situ. Oh. Berusaha buat gimana cara jalan keluar dari sini ya. Dan gue tiba-tiba kebangun dari mimpi gue, dan tuh gue keringet dingin. Ketika gue bangun dari mimpi gue ngantuk, gue lanjut lagi ketiduran lagi, dan ternyata mimpinya berlanjut. Waduh. Di tempat yang sama, keadaan yang sama, lagi buka-bukain pintu. Mimpi yang sama berarti? Mimpi yang sama. Terus akhirnya gue berusaha buka pintu, dan tiba-tiba sosok itu nongol buat si wanita ular itu, dan wujudnya wujud yang sama yang pertama kali, bukan wujud jeleknya ya. Oh, naga berarti atau ular putih? Ular putih, tapi ke atasnya itu cewek. Dan dia tuh didampingin sama sebelahnya nih, gue ingat banget tuh ada dayang dia juga, ijo-ijo. Jadi dia putih tengah sendiri, satu ijo satu kuning kalau nggak salah ya, dia pakai selendang.
Oh, Itu kayaknya sih ada dayang-dayangnya. sayangnya juga ya. Terus dia bilang apa? Terus dia bilang gini, kamu mau kemana? Kata dia gitu kan. Gue kaget dong, pergi lu pergi. Gue bilang jangan gangguin gue. Gue bilang gitu kan. Lari gue Puan. Tapi langkah gue berat banget di situ. Tiba-tiba gue diserengkat tuh pakai buntutnya. Jatuh gue. Dan lo tahu, pas gue disengkat, badan gue dililit. Ih, terbang kayak gitu. Iya, nggak terbang. Tiba-tiba tuh keadaan yang ruangan yang gedung-gedung itu berubah tuh. Tadinya pintu jadi lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah. Itu gue begini kan, gue nggak bisa gerak. Gue berusaha buat melek nih. Gue tuh masih berpikir positif nih. Anjir, gue sampai ke bawah mimpi. Untung cuma mimpi. Tiba-tiba gue ketiduran. Begitu lagi Puan. Jadi lu berasa bangun ya waktu itu? Iya, gue bangun tapi kayak dibikin buat ngantuk terus. Jadi pada saat gue ngantuk itu dia lebih gampang buat nguasain gue. Dan gue nggak tahan tuh. Kira udahlah, gue udah pasrah nih, gue ngantuk. Kamu bener-bener gue ngantuk banget. Gimana sih lo kayak dibius? Gue nggak bisa ngelawan rasa ngantuk gue. Dan gue dipegang, dia dililit kan. Gue udah teriak, tolong, siapapun tolong gue udah berdoa segala macem kan. Nah pas udah nyampe mau di depan gerbang dia tuh, kerajaannya, tiba-tiba buntut terlepas, buak. Gue nggak tahu tuh dari mana tuh. Pokoknya ada yang nolongin gue, ada sosok nolongin gue. Mungkin itu leluhurnya partner gue lah waktu itu. Jadi diomelin sama leluhur partner gue. Maksudnya lu jangan gangguin anak ini. Dia bilang gitu kan. Bertarung tuh mereka berdua tuh, set. Nah leluhurnya teman gue ini sempet ngelempar satu benda pusaka ke si putri ular itu dan ngenain ke lehernya dia sampai teboek. Dan itu mengeluarkan aroma yang bau busuk banget. Darah? Bukan darah, jadi cairan kuning dan bau banget kayak kuning pucat gitu loh. Kuning pucat kayak kuning kayak kayak kotoran burung guys, itu kuningnya tuh kayak gitulah. Gitu dan ya? itu bau banget. Nah itu mungkin darahnya dia kali ya. Dan mundur akhirnya mereka tuh. Setelah kejadian itu gue bangun dan seger lagi badan gue tiba-tiba. Dan gue sempet nanya nih ke saudara gue kan, itu lu astral katanya. Gila, gue bilang, gue gak pernah astral, gue bilang. Berarti itu maksudnya astral pertama kali ya sendirian? Astral pertama kali sendirian, dan itu astral selama gue tidur ya. Kan gue gak pernah astral tidur gitu loh. Nah itu gue bener-bener takut banget. Iyalah, takut. Kayak film Insidious tuh gak lo? Dan setelah kejadian itu, lu pikir pasti udah selesai dong? Iya, karena kan udah gone. Itu nggak selesai. Ternyata terus 3 bulan kemudian gue dapet teror lagi dari dia. Kok masih gigih aja ya? Iya, saking masih kekeh gitu. Kecintaannya tuh nggak lu? Ini ada lagi ular kebucinan. Kebucinan gitu loh. Aduh, kata gue puyeng banget nih sama orang kayak begitu tuh. Terus 3 bulan kemudian dia tiba-tiba datang lagi Puan. Jadi 3 bulan di dunia nyata sama 3 bulannya di dunia mereka itu lebih cepat di dunia mereka. Jadi 3 bulan di kita ini sama dengan 3 minggunya mereka gitu. Paham gak lo? Waktu mereka berlalu lebih cepat ya. Iya, makanya kenapa kalau orang bisa tersesat di dunia astral nih, atau misalnya nih orang pendakian tersesat di pasar setan atau di kampung-kampung sana di pasar gaibnya, mereka ngerasa cuma bentar ternyata udah hilang berhari-hari. Nah sama kayak gitu kasusnya. Nah ternyata tuh 3 minggu itu dia bertapa lah kayak menguasain ilmu lagi nih biar lebih wow lagi kekuatan yang aduh anjir di depan ramai banget lagi. Tunggu bentar ya. Itu suara dari mana sih? Dari kamar mandi? Enggak, bukan. Ada keratak gitu. Dada gue kayak ditembakin tau. Buk gitu, sakit banget sini gue. Panas ya badan gue. Sakit banget. Oke, lanjut. Semoga teman-teman yang di rumah juga baca doa juga ya teman-teman biar nggak kena efek negatifnya nih. Karena ini gila banget. Gue sampai takut sampai sekarang masih takut gue jujur aja. Nah, karena itu bayangin dari 2019 ya Kak. Dia udah 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun mengikuti. Betul. Masih belum bisa terima ya. Dia nggak terima. Karena mungkin korban-korban sebelum gua gampang. Tapi kenapa nih anak susah banget nih gitu kan. Iya, mungkin cepet ya langsung bisa Betul. diajak gitu. Betul. Dan ada satu kejadian waktu gue lagi mau ke daerah Mangga Besar. Gue mau beli makan atau apa gitu, gue lupa lah. Gue di motor nih Puan. Gue nggak tahu insting gue tiba-tiba aktif. Gue ngerasa di belakang gue tuh ada yang memantau gue. Jadi gue kayak drone gitu loh, bisa ngeliat di belakang gue jauh banget. Kayak di belakang kepala gue tuh ada mata gitu. Jadi gue bisa mantau.
Dan bener aja sosok itu mau nabrak gue, dan kalau misalnya ketabrak otomatis gue pasti jatuh dari motor dan kecelakaan Puan. Ya ampun. Tapi untungnya pas dia mau nabrak dari sebelah sini ada yang ngantem dia, beng, bental tuh dia, kira sut gitu. Dan lo tau nggak yang nabrakin itu siapa? Siapa? Leluhur gue. Yang asli. Yang asli. Tapi di situ lo belum tahu kan kalau dia itu leluhur lo kan? Belum tahu. Tapi kenapa gue bisa yakin tuh leluhur gue? Dari batin kita ada kontak batin. Betul. Oh. Makanya kenapa gue waktu sama si Putri ini, batin gue bentrok. Enggak, nih bukan gitu. Kayak nggak ada kayak misterinya mungkin ya kalau kita bilang. Nah dari situ akhirnya dibawa lah nih si Putri Ular ini, dibawa nih ke kerajaan langit. Percaya nggak percaya ya, dibalik lagi ke kalian nih, karena yang gue alami seperti itu. Dibawa lah nih ke istana langit nih, set dilempar tuh, bang, ya kan? Si ular. Iya, jadi leluhur gue tuh bener-bener kayak orang-orang Cina zaman dulu, kayak orang perang dulu gitu, yang dilihat sama teman-teman gue juga sama. Oh. Terus si leluhur gue ini bilang, ini nih sosok yang pinggir, ngapain? sosok yang kasta rendah, dibilang gitu. Wah. Yang mau ngebelokin keturunan gua katanya. Dibilang kayak gitu. Ini nih, dia kurang ajar. Udah gua pantau dari jauh hari, makin menjadi katanya. Sampai akhirnya gua turun tangan nih. Bahasa mereka kayak gitu. Gua translate kayak gitu ya. Udahlah langsung aja dimasukin aja ke penjara katanya. Dan dimasukin ke penjara tuh. Dia, maaf, saya nggak maksud kayak gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya memang ada yang dampingin anak ini, karena saya pas lihat nih anak ini nggak ada yang dampingin gini gitu kan. Karena kan nggak semua orang bisa ngelihat leluhur-leluhur kita kan. Iya. Apalagi yang atas-atasnya lagi. Nah dari situ tuh dimasukin lah tuh ke penjara itu. Penjara. Sumur api namanya. Oh. Dari situ. Penjara di kerajaan langit itu. Kerajaan langit itu. Di sumur api itu dimasukin, dan udah sampai sekarang Dia dihukum ya dihukum. berarti. Dan mungkin dari beberapa sosok itu ada yang nggak suka, karena kan masih berhubungan sama yang ular-ular itu kan. Itu masih berhubungan sama yang hijau-hijau kemarin itu. Masih satu kubu ternyata. Aduh. Mungkin kayak dia kayak ke-connect kali pas dibahas Ke-connect. ya. Jadi kayak oh ini nih. Makanya setiap ada sosok yang Kayak kedeteksi kali. iya, yang lihat nih, yang mungkin tahu nih, kembalikan si Putri ini karena selama dia di itu kan kerajaannya kosong. Iya ya. Dayang-dayangnya itu kali ya. Betul. Nah dari kejadian itu tuh akhirnya gue banyak banget dapat pelajaran. Yang pertama, gue harus lebih selektif lagi dalam Betul. menerima sosok pendamping nih. Meskipun dia bilang luar kita gini-gini ini, tapi kalau misalnya memang bukan ya ada aja gitu. Ya justru karena ya itu tadi karena lu tadi pertama kepingin punya kodam yang padahal Iya, sebenarnya iseng-iseng doang. punya, tapi kan memang belum ini aja ya, belum mendatangi lu kan pada waktu itu. Terus ternyata di situ mungkin yang nggak tahu ya, mungkin si Putri Ular itu denger isi suara hati lu, jadi di situlah dia Panggil masuk. lah, iya, dari mungkin dia ngambil kesempatan. Iya, dia lagi terbang mungkin ya, wah ngiter nih, cari nih mangsa baru nih gitu kali. Ya, oh ada nih, pas banget nih, gue Pas nyamar banget nih, gue nyamar Jadi dia di situ ya ngambil kesempatan ya. Kesempatan dalam kesempitan, karena ada kesempatan dalam kesempitan. Ulang lagi. Tapi ini gimana nih yang lu rasain di sini, Puan? Kalau gue ngerasa Ketekan nggak? sedikit sih. Tadi itu kepala gue sempet agak berat ya di sebelah sini. Tapi auranya sedikit lebih mencekam. Daripada kemarin ya? Iya. Kayaknya sekarang auranya agak mencekam sih. Iya, kalau gua kasih tahu kalau lu jangan takut ya. Jadi di depan kita itu tuh lagi dililit sama ular juga warna hitam. Berarti gede banget Gede dong. banget itu, gede banget. Dia mencoba untuk ngancurin proteksi yang gue buat. Ya. Ini masih gue liatin nih mulai sekarang ya. Biarin aja, kita coba cek di kartu tarot gue ya. Sosok apa? Kalian sambil berdoa ya guys. Di sini. Banyak kali keluar. Ini kayaknya sosok-sosok lain juga ikut terpanggil nih. Bisa jadi sih kak. Tuh kan. Tunggu, ini kartunya jadi panas tiba-tiba anjir. Oke ya. Lo mau ambil gak? Tunggu, panas banget. Kenapa nih? Setrum. Panas.
kayak nggak mau dibaca. Lo ambil kartu. Berapa nih? Terserah. Satu lagi ya. Kayak banyak deh yang di Tuh kan. Aduh. Nih. Kita nanti gue fotoin ya. Ada kartu penjaga ular nih. Itu sosok ular. Ada kartu nih. Iya benar. Ini kenong. Nah, ini seperti ini nih teman-teman tuh sosoknya. Ini kayak gini persis banget nih. Tuh yang tadi gue bilang itu. Oh iya, ini baunya ular ya? Iya, ini akar rumong juga keluar nih yang kemarin tuh. Oh enggak, ini kayaknya si dayang-dayang itu nggak? Bisa jadi. Nah, ini Jalima apa ya? Coba dulu baca deh. Sebuah lokasi menuju gerbang dimensi gaib, terbukanya jalan sukma yang akan membawa ke masa lampau dan menembus peristiwa yang pernah terjadi di tempat yang tertutup oleh misteri. Tuh kan, kita lagi menembus masa lalu. Bener gak kartunya? Iya. Nah, tuh ada sosok juga nih. Banyak juga ya ternyata ya yang ikut mendengarkan ya. Ada sosok pengaruh ini nih yang gue bilang pengaruh nih. Ini bisa mempengaruhi Aduh, manusia. punya banget ngeliat yang itu. Yang mana? Oh ini. Nah ini kayaknya lumayan nih energinya. Emang? Yang si tucah-tucah itu. Ini. Nanti gue fotoin ya, biar teman-teman lebih jelas untuk melihatnya. Satu lagi sosok peneluh. Peneluh ini yang mengirim kan? Mungkin ada orang yang iseng. Ada orang yang biarin aja, kita nggak usah berusaha mengirimkan sesuatu yang jahat ke sini. Kita nggak ada urusan. Kalau gue dompetnya berat nih dompetnya nih. Semoga kalian aman ya. Ada satu lagi kartu lengos di pinggang gue sakit banget nih sumpah. Data encok apa ya? Kurang minum. Iya. Tapi nih kak, pada waktu itu tuh kak, kan lu kan mengalami kejadian kayak gitu. Tapi lu udah main ini belum sih? Udah pegang kartu ini belum? Belum. Gue waktu tahun 2019 itu gue cuma main kartu ini doang. Jadi lu pure mengandalkan orang-orang yang memang bisa bantu lu gitu ya? Karena waktu itu gue untuk menjadi seperti yang sekarang itu gue prosesnya lama banget Puan. Dari gue bisa lihat, dari gue ngedenger, tiba-tiba bisa komunikasi. Tapi gue nggak bisa flashback nih. Tapi lama-lama tuh kayak bisa sendiri gitu, naluri. Gue nggak pernah belajar. Bertahap ya, intinya bertahap. Jadi memang waktu itu cuma mengandalkan bantuan orang lain karena belum bisa ya. Betul. Menggunakan kemampuan diri sendiri untuk nyelesain itu. Betul. Parah juga sih kak kalau kayak gitu. Tapi berarti sebenarnya sampai sekarang masih dihukum. Masih dihukum. Masih dihukum. Masih dihukum. Itu apakah akan mati di sana atau ada waktunya nanti dia dibebasin tuh kak? Kalau itu gue kurang tahu. Biasanya sih kalau misalnya dihukum itu kayak di penjara aja, kayak biasa aja nih. Kayak yang di penjara orang pada umumnya. Kalau misalnya tahanannya udah selesai ya dia bakalan dilepasin. Tapi mereka juga pasti ada perjanjian juga Puan. Iya. Lu nggak boleh nyentuh anak ini gitu loh, maksudnya gua. Tapi kalau misalnya dia langgar ya Kesannya beda lagi. Nanti nih ditarik lagi mungkin ya. Tapi kan dari jeda waktu nih sampai dari waktu dia udah dibawa nih di penjara sampai sebelum kemarin itu berarti sebenarnya dia udah nggak pernah mengikuti lagi atau? Udah nggak pernah ngikutin lagi. Oh, berarti sebenarnya memang udah nggak ada gangguan dari sosok itu ataupun yang kita sebut dayang-dayangnya ya, yang dari kerajaannya dia ngikutin, udah nggak ada sama udah sekali. Nggak ada sama sekali, udah aman, tentram, tenang. Cuman ya namanya biangnya diambil ya pasti antek-anteknya marah. Iya, mungkin selama ini mereka mencari, tapi mungkin ada proteksi jadi nggak bisa menembus. Nggak bisa nembus. Mungkin pas momennya nih kemarin lagi rame bahas itu, mungkin kedeteksi kali ya. Karena kan lu juga sebelum yang acara portal membaca menggunakan kartu tarot kan. Betul, Dan kartu tarot itu. Lu kan deteksi ular juga kan. Dan gue kaget loh Buan. Iya, kan? Kok ada ular kata gue.
Ya, yang mana lu sendiri setelah kejadian itu kan lu bilang jadi bentrok dan lemes nih kalau ketemu ular ya. Bener. Jadi kayak berseberangan lah gitu. Berseberangan lah. Dan kemarin juga pas kita yang selesai dari portal itu kan kita sempet lewatin manekin tuh. Iya. Dan itu seolah-olah tuh dia nunjukin loh, gue di sini nih, gue di sini gitu. Di manekin itu bisa pas-pasan warna hijau anjir. Iya, dan fotonya Fotonya ada juga di video mukanya warna sebelumnya ya. hijau kan. Iya, Ya kan? fotonya ada di video sebelumnya ya. Kalian lihat deh itu di pertengahan Itu kita jelas share. banget loh. Parah sih. Sampai bisa-bisanya kayak gitu ya. Jadi berawal dari keluarnya ular ya mungkin ya itu tadi kayak yang lo bilang, sepertinya kemungkinan besar mereka adalah satu kubu. Jadi begitu ular itu memantau atau jadi spy-nya tim DA, Sekalian nih yang kalian mumpung ketemu. nih. Wah, ini nih kayaknya sampaikan lah mungkin ke rekan-rekannya itu kan yang ternyata adalah antek dari kerajaannya. Betul. Jadi mengikuti sampai ke sini. Yang kamu lihat apa? Besar-besar, kecil-kecil? Raksasa katanya. Raksasa. Yang raksasa banyak. Ada 3 sosok. Yang besar-besar. Apaan? Tapi serem banget kata dia. Emang kenapa kok serem? Kayak gimana mukanya? Matanya merah katanya, terus giginya keluar gitu. Kayak Terus ada tanduknya, terus badannya hijau kayak buto hijau gitu katanya. dari mana lagi? Tahu. Terus apalagi Edwin? Nah yang kecil-kecil itu juga dari mereka katanya, yang tuca-tuca itu tuh. Banyak ya kayaknya yang kecil-kecil lah. Jadi distraksi. Terus apalagi yang besar? Kamu lihat ada ular gak di luar? Katanya. Banyak. Ularnya besar. Ini. Ntar dulu bentar. Sepertinya nih Jadi lagi tuh coba komunikasi guys. Si ular itu tuh ngelilit kobra kayaknya sini. Terus dia kan begini ya bentuknya. Dia matok-matokin terus nih. Kayak mau ngertakin. Kayak mau Iya. kayak mau pecahin Iya. proteksinya ya. Jadi dia habis ngelilit terus dia matok gini gitu. Gede banget tuh ular itu. Tuh. Dia nyerang kamu. Mau ngapain ya? Kalau kayak gitu bisa nggak sih Kak kita nyari tahu dia dari mana? Ya sih gitu. tuh mah, kalau kayak gitu kan kadang-kadang suka ada yang mau ngadu ilmu. Kadang-kadang kalau kayak gitu tuh mereka mau nunjukin eksistensinya dan mereka pengen kasih lihat nih kalau gue tuh lebih hebat daripada lu gitu. Ini sih emang sosoknya konyol aja. Biasanya sosok-sosok yang datang gitu emang mereka sosok biasa atau memang sosok-sosok yang ternyata punya orang gitu? Ada yang punya orang juga, cuman itu mah biarin aja lah, kita nggak usah ladenin. Berarti gini, kalau misalnya itu punya orang, berarti orang itu terkoneksi dengan cerita kita dong. Bisa jadi. Cuma itulah udah kita Nah, kita geser aja itu. Kita fokus sama sosok utamanya aja. jadi gimana cara kita ngusir si ular ini? Apa dia nanti bakal pergi sendiri Kak? Bilangnya pergi gitu. Udah mau kelar nih, mau closing. Iya. Udah mau closing pulang aja lu gitu. Anjay. Udah dulu, udah dulu. Apaan tuh udah begini udah selesai. Aku berdoa doang, pokoknya dalam nama Yesus kamu pergi itu. Kamu pergi, kita di sini nggak ada niat jahat ke kamu. Pokoknya, dan aku yakin Tuhan yang kita percaya itu lebih besar dari kamu. Betul. Jadi pasti kita akan dilindungi dan nggak akan kenapa-napa. Amin. Tuh, jadi kamu sekarang mendingan pergi. Sedikit ada keluar di kepalaku.
Kamu nggak medium sih kan? Ini Kaniki lagi dengerin, lagi mantau di luar kayaknya. Atau mungkin dia lagi dengerin Edwin. Edwin? Kamu masih di sini kan, Edwin? Aduh, Dia biarin aja, tadi juga pergi sendiri dia. aku lemes tau. Lemes. Belum makan ya, harus makan udon. Udah makan, udah kenyang. Udon lagi aja. Dia tuh kayak gini loh, kayak lagi gitu-gituin aku. Tapi kayak narik dari sini gitu. Cuma sini, duduknya sini dah. Kayak mau ditarik gitu. Apanya ditarik? Nggak tahu, kayak mungkin dia kayak mau ngambil alih pikiran aku kali ya. Soalnya Sini, kayak sini. Nggak apa-apa. buat kalian tetap berdoa ya guys. Aduh, kayaknya kita harus kasih disclaimer nih di awal video karena ini menurut aku proses syuting kali ini lumayan banget gangguannya gitu. Aku harus bisa mengendalikan diri melawan. Aku tuh selalu dibilangin sama Kaniki kalau misalnya sekiranya kalian mulai merasakan feeling yang gak enak gitu, atau mulai ada rasa-rasa gak nyaman seperti ada sesuatu atau bentrokan-bentrokan, kalian itu harus membayangkan diri kalian itu apa, warna hijau ya kak? Ya, kalian itu berwarna hijau gitu. Apanya warna hijau? Kan kamu pernah bilang begitu. Kalau misalnya lagi ngerasa Bukan warna hijau. apa sih? Bayangin Lagi ada kita lagi ada dalam di dalam kayak proteksi lah. proteksi yang dalam proteksi gitu. Jadi biar tetap bisa mengendalikan diri dan nggak diambil alih pikirannya. Aman sih udah. Ntar lagi juga cabut ya. Dia udah nggak peletak-peletuk lagi. Si Edwin masih di sini. Masih. Halo Edwin. Tadi habis ngapain ya Edwin sama Kaniki? Rahasia katanya. Ih, gue nggak ngasih tahu. Udah mendingan belum? Masih kayak tadi. Masih mending. Tapi perlahan yang maksudnya kayak kan tadi kan kenceng banget tuh, tapi dia kayak berkurang gitu. Masih ada Ini udah sih. aman. Iya. Agak sedikit reda ya. Iya, mereda gitu. Tekanannya bukan tekanan sih, kayak tarikan, kayak gimana sih, kayak tarikan energi gitu loh. Kayak aku masih menahan diri gitu. Oke, Edwin. Mereka masih di sana. Apanya? Sosok-sosok itu. Masih. Cuman berkurang satu. Oh. Jadi kayak satu. Kamu ngapain tuh, Kak? Ada deh satu yang aku mau tanya mengenai ini. Kadang aku pernah juga beberapa kali ngelihat orang ya. Maksudnya kalau dia lagi manggil sosok itu, biasanya orang-orang yang ngeluarin sosok itu dia selalu pakai sarung tangan. Kenapa ya? Biar nggak nempel energinya, biar nggak terdeteksi lah. Karena Jadi, kan sosok itu bisa tahu nih, oh ini tapak tangan sini gitu. Jadi ini tuh bisa membantu mengelabui mereka berarti. Tergantung dari orang ya sih Puan, karena kan tiap orang punya cara masing-masing ya untuk seperti itu. Oke. Edwin, di mana dia? Udah keluar Edwin? Panas loh badannya Kaniki. Bukan karena demam ya. Nah, aman. Ntar juga membaik. Oke. Edwin, kemarin kan kita sempet
ada Edwin juga kan di episode sebelumnya. Nah sekarang aku mau nanya tipis-tipis nih sama Edwin. Edwin umurnya berapa sih Edwin? Pasti dia lagi senyum. Dia cuma senyum doang. Tapi kayaknya kalau untuk pembahasan Edwin mendingan di next episode aja ya, biar lebih seru. Oke deh. Tapi udah mendingan belum? Masih sakit kepalanya? Udah mendingan. Udah mendingan ya? Udah mendingan. Oke. Jadi gitu ya guys ceritanya. Asal muasalnya. Jadi memang kalau kita simpulkan, dulu ada sosok ular yang memang tertarik banget sama Kaneki sampai dikejar-kejar. Tapi ternyata sosok itu dipenjarakan. Dan setelah kurang lebih 3 tahunan berarti ya Kak? 3 tahunan. 3 tahunan berlalu nggak ada apa-apa. Kemudian secara nggak sengaja Kaneki membaca tarot, yang mana di situ keluar sosok ular. Dan pas banget lagi. Iya. Tim Dea lagi ngelawan sosok yang hijau itu. Yang mana kemungkinan besarnya sosok ular itu kan masih satu kubu nih dengan sosok ular yang dipenjarakan. Betul. Oleh leluhurnya Kaneki yang asli. Makanya dari situlah mereka mungkin mulai mendeteksi lagi, jadi diikuti sampai kemarin selesai dari event, bahkan diikutin ke sini. Dan selama proses syuting ini juga kita tadi mendapatkan beberapa gangguan ya, yang mana kita dikelilingi oleh mereka-mereka yang di luar, tapi untungnya sekarang udah mulai mereda. Jadi kalian selalu berhati-hati ya dimanapun kalian berada. Dan untuk video kali ini kita mungkin bisa dapat satu pelajaran ya Kak. Jadi berhati-hati lagi. Betul, itu satu. Kedua, kalau misalnya kalian yang tadi itu Kak, kalau kalian didatangi sosok nih yang mengaku-ngaku adalah pendamping kalian, kalian harus selektif. Betul. Jangan langsung percaya, karena bisa jadi mereka memanfaatkan keinginan kamu yang mau punya pendamping, ternyata mereka adalah sosok yang jahat, memanipulasi, yang negatif, dan membawa kalian ke arah jalan yang tidak benar gitu teman-teman. Betul, bisa jadi kalian dimanipulasi dan malah berujung sesuatu yang mencelakakan kalian dan orang-orang di sekeliling kalian gitu. So, sekian video kali ini, dan untuk next episode-nya kita mungkin akan berkenalan dan cerita-cerita nih sama anak arwah yang namanya Edwin. Edwin adalah sosok tampan ya, sosok Belanda. Sosok Belanda, bukan belakang dapur. So, sekian buat video kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel Cermin Laos dengan cara like, comment, dan subscribe. Juga share video ini ke teman-teman kalian supaya kita makin semangat untuk bikin video baru. Oke teman-teman, gue Niki Stevian dan Puan Saragi, bukan Puan Maharani ya. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan sampai mereka dengar.